Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan sekalian. Kita berada di markas Lemdiklat Polri. Sekarang kita berada bersama Profesor Krisnanda untuk berdiskusi lebih lanjut tentang visi kedepannya untuk Lemdiklat dan juga sekolah tinggi kepolisian agar lebih maju ke depannya. Saya bersama Novindri Aji dari University of Cambridge sedang menjalankan riset S3 di bidang kriminologi, dan saat ini kami sedang berdiskusi mengenai aspek-aspek yang penting dalam kerjasama di bidang internasional dan juga harapannya bisa membangun kolaborasi dan kerjasama antara bidang di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi terima kasih Prof sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan juga untuk berdiskusi lebih lanjut. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan yaitu apa sih visi Prof ke depannya untuk menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ini agar bisa menjadi world class university, Prof? Jadi pemikiran saya adalah sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan di jajaran Lemdiklat Polri ini harus juga berbasis pada moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didik nantinya profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Karena mau tidak mau mereka di semua lini sekolahan yang ada di jajaran Lemdiklat Polri, mulai sekolah pembentukan, sekolah pengembangan, sekolah untuk transformasi kepangkatan, sekolah kepemimpinan, sekolah akademik untuk S1, S2, S3, dan juga sekolah-sekolah pengembangan lainnya yang berkaitan dengan pragmatis seperti untuk short course atau untuk pelatihan-pelatihan, sehingga mereka ini ada suatu transformasi tercerahkan. Bagaimana pada era digital, era kenormalan baru ini kita semua belajar bisa di mana saja, oleh apa saja, atau dengan apa saja, atau dengan siapa saja. Maka pada konteks ini adalah cara berpikir ini yang paling penting, karena mau tidak mau saya mengacu atau bisa melihat apa yang dikatakan oleh Albert Einstein yang mengatakan the true sense of intelligence is not knowledge but imagination. Maka konteks imajinasi ini bukan hayalan, tetapi bagaimana dia futuristik, bisa melihat, memahami, dan menemukan makna di balik suatu gejala fakta. Dan yang dilakukan untuk bisa menjadi world class tentu tidak dengan sendirinya, tapi sekolah ini pilarnya pada gurunya, dan guru-guru ini akan menjamin bagaimana kualitas sistem pembelajaran. Pembelajaran ini bukan hanya di teori atau konsep-konsep, tapi bagaimana ini juga studi kasus. Bagaimana problem solving, bagaimana menemukan kebaruan, dan ini juga mengembangkan networking. Jadi konteks ini baik itu mulai packaging, branding, marketing ini sangat penting, karena pada konteks menjadi world class adalah para alumninya juga terdukung atau mendapatkan suatu kemampuan yang bisa ada manfaatnya bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan kita semua juga sadar sekolahan ini akan menjadi pusat transformasi. Transformasi itu tadi yang saya katakan, berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Wah, luar biasa sekali ya visinya, bahwa Institut Kepolisian akan menjadi world class university, di mana pengembangan sumber daya manusia, terutama guru dan pengajar, itu salah satu pilar utama gitu. Dan target untuk mendapatkan title world class itu pastinya ditentukan oleh risetnya itu sendiri tentang berbagai macam isu yang ada di... Kalau tadi saya katakan bahwa ada transformasi, pengkajian ini pada riset dan pengembangan pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian sendiri adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial, mempelajari tentang hukum, penegakan hukum dan keadilan,
berkaitan dengan mempelajari kejahatan, pola penanganan dan pencegahannya, atau juga melihat visi ke depan, potensi-potensi ke depan kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi, masalah kripto kah, masalah scam, masalah online, masalah AI, ini juga bisa timbul. Dan ini era VUCA, era volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity, ini perlu ada suatu pemikiran ke depan. Nah, ilmu kepolisian juga mempelajari tentang isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Karena mau tidak mau, walaupun akar masalah bukan urusan kepolisian, tapi ketika mengganggu keteraturan sosial menjadi urusan polisi, masalah ideologi kah, masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Dan ilmu kepolisian juga mempelajari tentang bagaimana masalah pemolisian secara teknik, secara konseptual, teoretikal, maupun secara pragmatisnya, dan ini juga harus dilakukan karena di era kenormalan baru, era digital ini, maka perlu dikembangkan model smart policing atau pemolisian yang fungsional. Jadi kita mengharmonikan antara konvensional policing karena kita masih membutuhkan model dan cara yang konvensional. Kita juga harus menyiapkan model-model pemolisian elektronik sebagai model pemolisian di era digital, dan juga forensic policing. Ini adalah kaitan dengan semua yang di era kenormalan baru yang by design. Karena ini yang unpredictable ini kita harus siap di sini. Karena masalah forensik bukan hanya masalah nubika, nuklir, biologi, kimia, fisika, tapi juga bisa masalah sosial. Karena konteks inilah dengan pengembangan sistem dan pola tadi, kita lebih memutar pada pencegahan. Karena pencegahan ini sangat penting, walaupun penanganan pengungkapan kasus juga penting. Nah, disinilah proses polisi menegakkan hukum ini kaitan dengan penyidikan adalah pembuktian. Maka membuktikan ini dibutuhkan ada scientific investigation. Karena mau tidak mau di dalam menegakkan ini juga ada keadilan. Karena hukum bagi manusia, bukan manusia sebagai atau untuk hukum, tapi karena polisi juga penegak keadilan, punya diskresi, punya alternative dispute resolution, punya restorative justice. Nah, sini dikembangkan adalah untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk kepentingan yang lebih luas, dan untuk edukasi. Jadi riset berbasis pencegahan dan juga mitigasi resiko itu menjadi satu hal yang penting ya, Prof ya, untuk meningkatkan inovasi dan juga kelembagaan. Jadi menurut pengalaman Prof nih dalam memimpin institusi akademik ini, tantangan apa sih yang terbesar dalam membangun budaya akademik di lingkungan kepolisian, Prof? Karena kita mengatakan begini ya, ini perlu ada suatu transformasi. Maka konteksnya adalah bagaimana merubah mindset dan culture set ini perlu ada literasi. Karena literasi bukan sebatas baca tulis, tetapi bagaimana pemahaman, kesadaran, tanggung jawab, disiplin, dan menjadi aparat penegak hukum, kepolisian terutama adalah ini panggilan. Karena polisi ini hakikat utamanya atau bekerja pada pemolisiannya adalah untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Ini dinamis, dan ini sangat dinamis. Bagaimana keberadaan polisi ini bisa cocok dengan masyarakat yang dilayani. Ini kata Profesor Satyapto Raharjo. Kalau Profesor Parsudi Suparon mengatakan bahwa bagaimana keberadaan polisi ini bisa diterima, menjadi bagian dan didukung oleh masyarakat yang dilayani. Jadi artinya keberadaan polisi ini menjadi bagian. Maka konteks ini adalah polisi pada prinsipnya bisa sama, tetapi implementasinya bisa beragam. Karena mau tidak mau, saya analogikan satu prinsip 1000 gaya. Prinsipnya sama, tapi implementasinya bisa bervariasi. Karena contoh, prinsip pohon, akar, batang, daun, bunga, buah, ini sama. Tapi pada implementasi kan macam-macam bentuk pohon yang bisa. Nah, disinilah karena Indonesia ini masyarakat yang majemuk, potensi konflik yang besar, masalah primordialismenya juga besar. Indonesia juga bagian negara Ring of Fire, ini rawan bencana. Maka di sini yang ingin saya sampaikan, bagaimana mentransformasi untuk kesadaran pada lembaga pendidikan di kepolisian adalah kesiapan dan dilatih untuk emergency and contingency policing. Wah, menarik sekali teman-teman sekalian insight-nya. Dari yang dipaparkan tadi, kita tahu bahwa pentingnya sudut pandang yang positif antara aparat penegak hukum dan juga institusi. Jadi menurut Prof nih, seberapa penting sih peran riset dan kajian ilmiah dalam mendukung reformasi kelembagaan Polri, Prof? Riset itu menemukan akar masalah dan menemukan solusinya.
Jadi kalau pada level konteks ini bukan hanya secara teoritikal ya, atau tetapi bukan hanya pragmatis yang dibutuhkan, tapi kalau berpikir teori ini saya ingin menyampaikan bahwa teori itu adalah hakikat hubungan antara konsep-konsep atau teori-teori yang bisa dikonstruksi atau dikonstruksi, bisa diuji, bisa dipahami, bisa dikembangkan dengan berbagai metode. Nah, ini akan menemukan prinsip-prinsip yang mendasar, basic principle and general untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi konteksnya disinilah kita bisa menemukan akar masalah dan menemukan solusi, dan tentunya ini bisa diterima semua pihak, karena mau tidak mau pada konteks inilah yang dibangun dalam membangun birokrasi yang rasional, birokrasi yang berbasis riset, sehingga pengambilan keputusan atau kebijakan ini bisa diterapkan, diimplementasikan. Karena di dalam konteks ini polisi harus bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Kalau standar prima tentu bisa cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Maka di sinilah dibangun model electronic policing. Electronic policing itu berbasis kepada 3 pilar. Back office sebagai operation room atau pusat K3I, komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi, dan inilah menjadi big data system karena sistem berbasis data. Yang kedua adalah application yang berbasis pada AI atau apa pengembangan yang lain, dan network yang berbasis IoT. Maka konsep 3 hal ini, sistem-sistem pelayanan nanti bisa terukur, bisa terlihat transparan, dan juga bisa dilihat algoritmanya dalam bentuk infografis, info statistik, atau info virtual yang bisa merupakan suatu sistem untuk antisipasi, memberi solusi, ataupun juga solusi-solusi, dan semua ini bisa diakses on time, real time, dan anytime. Betul sekali, wah sangat ambisius dan visioner rekan-rekan sekalian. Tapi kalau kita lihat nih Prof, sekitar kedepannya, dalam 10 atau 20 tahun ke depan nih, karakter pemimpin seperti apa sih yang perlu dipersiapkan sejak sekarang gitu dalam konteks kepolisian? Jadi kalau para pemimpin itu harus menjadi sumber energi. Pemimpin ini harus menginspirasi, memotivasi, memberi solusi, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Karena pemimpin ini harus, menurut saya ini disiapkan yang transformasional, yaitu yang berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, menarik sekali. Kalau kita lihat kaitannya dengan riset dan ilmu pengetahuan nih Prof, dari sudut pandang Prof nih, bagaimana hasil riset akademik bisa lebih efektif mempengaruhi kebijakan dan praktik kepolisian di lapangan? Ya, tentu kalau ini untuk bisa masuk ke kebijakan, maka tentu pertama kali harus masuk jurnal. Kita harus punya jurnal, punya penerbitan, atau punya buku, diajarkan, dan ada brief. Brief itu semacam executive summary yang bisa diberikan sebagai masukan. Nah, sistem-sistem ini tentu harus juga ada board. Kita perlu ada ikatan alumni, ikatan guru besar, ikatan akademisi, atau ikatan-ikatan yang lainnya. Ini satu bentuk bagian dari civil society yang mendukung dari bagaimana implementatifnya di lapangan. Karena dalam negara yang modern dan demokratis, seorang pemimpin ini harus bisa menunjukkan kebijakannya yang akuntabel dan siap didebat. Karena mau tidak mau akuntabilitasnya ini bisa secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional maupun secara sosial. Ya, bagus sekali sih, insight-nya sangat bermanfaat ya, terutama buat kedepannya agar institusi kepolisian menjadi lebih baik lagi dan lebih akuntabel lagi. Kalau kita lihat dari perspektif kolaborasi internasional, Prof, banyak universitas kepolisian kelas dunia yang membangun kemitraan internasional. Apa nilai strategis kerjasama internasional bagi institusi? Ya, mau tidak mau, contoh saja ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Iya, betul. Keluarga harus juga bersahabat dengan keluarga lain. Institusi juga harus berkolaborasi dengan institusi lain. Bahkan bangsa dan negara juga harus berkolaborasi dengan negara atau bangsa lain. Demikian juga masalah pengembangan ilmu kepolisian. Karena mau tidak mau kita juga harus melihat, mencari hal-hal yang penting atau kaitan-kaitan yang boleh dikatakan pada prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum tadi bisa dipakai, atau model-model yang inspiring. Karena di dalam pengembangan policing atau pemolisian atau ilmu kepolisian ini harus juga dilakukan bagaimana ada kolaborasi, entah itu riset bersama, entah itu pertukaran, entah itu sharing pengetahuan, atau
melalui seminar, FGD atau workshop dan lain sebagainya. Karena disinilah akan membuka jaringan. Karena mau tidak mau pengalaman juga pengetahuan ini bisa terus ditumbuh kembangkan. Karena ini belajar ini kaitan dengan rasa. Betul. Karena bukan sekedar hanya kepandaian, tetapi moralitas, literasi ini juga bervariasi antara suatu bangsa atau suatu negara. Wah, luar biasa sekali ya. Harapannya juga institusi kepolisian, terutama SDIK juga bisa membangun dan membuka gitu kerjasama di berbagai institusi, terutama institusi kelas internasional. Sebagai contohnya institusi saya di University of Cambridge, Institute of Criminology, dan harapannya bisa mencapai standar yang paling maksimal gitu. Nah, sekarang kaitannya dengan pengembangan SDM dan talenta, Prof. Dalam konteks menjadi universitas nih, Prof, bagaimana strategi institut dalam mengembangkan dosen dan infrastruktur agar tidak hanya praktis tapi juga akademisi? Karena belajar ini menurut saya bukan hanya apa, bagaimana, dan mengapa, tetapi menjadikan siapa. Betul. Karena menjadi siapa ini menjadi sangat penting. Di konteks ini adalah dilatih bagaimana para guru-guru ini juga merupakan orang-orang yang inspiring, orang-orang yang menjadi ikon. Karena, mohon maaf kalau saya ambil kata-kata Jack Ma, kalau kamu belum kaya dan terkenal, kata-katamu kamu bagaikan kentut. Tapi kalau kamu kaya dan terkenal, kentutmu menginspirasi. Nah, inspiring inilah yang dilakukan para guru yang memotivasi, memberi solusi, dan mengajarkan untuk berani. Karena konteks inilah nyali bagi seorang polisi untuk menyampaikan, mengatakan, mewartakan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keteraturan sosial. Ini juga menjadi ikon peradabannya. Karena polisi bukan sekadar melayani, melindungi, mengayomi saja, tetapi dia harus bisa menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Iya, menarik sekali ya. Tapi menurut Prof nih, seberapa penting sih paparan internasional atau international exposure gitu, seperti visiting scholars atau exchange program, itu terutama bagi perwira atau dosen? Menjadi manusia itu harus ada pengakuan. Oh, validasi ya, Prof ya? Ya, pengakuan ini sangat penting. Karena saya kira pengakuan, kerjasama, karena tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif refleksi kepemimpinan nih, Prof, selama kurang lebih beberapa dekade menjadi pemimpin Polri gitu dan mencapai level yang paling senior, secara pribadi nih, Prof, pelajaran apa sih yang paling berharga yang pernah Prof peroleh dalam memimpin institusi pendidikan kepolisian? Orang-orang besar itu memberikan contoh dan memberikan suatu teladan. Dia punya integritas, punya komitmen dan konsisten apa yang menjadi integritas dan komitmennya tadi. Karena disitulah yang menjadi kekuatannya. Kita kadang-kadang hanya angin-anginan, tapi konsistensi ini sangat penting. Konsistenan, iya. Jika Prof boleh memberi pesan nih kepada generasi muda, terutama generasi muda perwira ya, dan akademisi kepolisian, nilai atau pola pikir apa ya nih yang perlu mereka pegang ke depannya, Prof? Jadi polisi ini panggilan, jalan hidup. Maka disinilah kita harus memegang keutamaannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan kita harus menjadi pembelajar, karena mau tidak mau, karena yang bisa bertahan adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pandai, tapi yang bisa menyesuaikan. Pada konteks ini adalah, tadi saya sampaikan, menjadi siapa, sehingga selalulah menginspirasi, memotivasi, dan memberi solusi. Karena berpikiran positif ini akan melakukan sesuatu yang baik. Kebiasaan yang baik akan membawa pada hati nurani yang baik. Betul, luar biasa sekali, teman-teman. Kedepannya nih, Prof, di mana Prof melihat posisi institusi ini dalam 5 atau 10 tahun mendatang apabila transformasi menjadi universitas berjalan secara optimal? Ya, pertama tentu dari political will. Yang kedua, perlu ada tim transformasi yang bersifat ad hoc. Perlu ada yang namanya guru-guru, dan kita juga para dosen yang berkualitas, atau juga kita bisa mengembangkan pola sistem belajarnya, mulai dari studi kasus. Kita belajar untuk proses, untuk menemukan yang baru, mengajar mereka menjadi berani, menghasilkan produk-produk tertulis atau virtual, dan juga kita melakukan bakti masyarakat, khususnya pada social engineering. Karena mau tidak mau kita sebagai penegak hukum, polisi menegakkan hukum adalah untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk
mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan, dan ini semua harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta ini menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan kepastian berdasarkan hukum, dan ini merupakan bagian edukasi yang bisa kita katakan bagian mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, luar biasa sekali. Terakhir nih Prof, pesan apa yang ingin Prof sampaikan kepada mitra internasional dan komunitas akademik global yang ingin mendukung pengembangan pendidikan di kepolisian Indonesia? Pada prinsipnya kita semua harus terbuka dan siap bermitra, berkolaborasi, sharing pengetahuan, sharing untuk berbagai hal, pola pengajaran, literasi, dan juga moralitas, karena kita harus membangun sistem global. Karena sekarang kita melihat kalau tidak berpikir global, tidak futuristik, kita akan ketinggalan. Karena mau tidak mau kita sudah terputus atau tidak ada sekat ruang dan waktu. Maka kita dengan bekerja sama atau ada kemitraan dengan internasional, kita bisa menemukan suatu permasalahan ke depan yang khususnya berkaitan dengan dimensi dan frekuensi. Betul sekali, Prof. Terima kasih banyak nih, Prof, atas waktunya, pemikirannya, dan juga refleksi yang Prof berikan hari ini. Diskusi ini menunjukkan bahwa transformasi institusi itu tidak hanya soal struktur, tapi juga tentang regulasi dan juga soal kepemimpinan. Jadi kami percaya bahwa dialog seperti ini termasuk kolaborasi antara institusi kepolisian dan institusi internasional merupakan bagian yang paling penting gitu dalam membangun pendidikan kepolisian yang modern, berintegritas, dan berkesinambungan. Terima kasih Prof atas komitmen visi yang terus mendorong untuk memajukan institusi. Semoga percakapan ini menjadi awal kerjasama yang lebih erat lagi dan berdampak nyata ke depannya. Terima kasih.